Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Maduirani, mahasiswa Program Studi Matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya untuk memenuhi mata kuliah analisis multivariat yang diampu oleh Rahmadania Akbarita SSI MPD dengan judul Penerapan Analisis Faktor untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi air mineral. Pada laporan saya kali ini terdapat 5 bab, yaitu yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode kegiatan, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan, yang pertama yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi saya dalam menulis penelitian ini yaitu air minum merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling pokok. Setiap manusia yang masih hidup membutuhkan air untuk minum. Bahkan, para ahli kesehatan sering mengatakan bahwa setiap orang harus mengkonsumsi air minimal 8 gelas per hari. Penyebabnya adalah kadar air tubuh manusia mencapai 70%, dan untuk tetap hidup, air dalam tubuh tersebut harus dipertahankan. Setiap manusia yang memiliki umur berbeda, jumlah air yang dikonsumsi juga berbeda pula. Hal ini juga berlaku untuk faktor yang lain, seperti halnya berat badan manusia. Semakin kurus seseorang, maka tingkat kebutuhan air minum juga semakin sedikit. Berbeda lagi dengan individu yang gemuk, maka kebutuhan airnya lebih banyak. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat sedikit banyaknya seseorang mengkonsumsi air minum adalah tinggi badan, jam kerja atau kepadatan aktivitas seseorang, serta kegiatan olahraga yang dilakukan setiap harinya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat laporan tugas akhir dengan judul Penerapan Analisis Faktor untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi air mineral. Poin yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat konsumsi air mineral. Poin yang ketiga, tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat konsumsi air mineral. Poin yang keempat yaitu manfaat. Dengan tercapainya tujuan penelitian ini, maka banyak manfaat yang dapat diperoleh, baik bagi penulis, pembaca, dan manfaat bagi universitas. Yang pertama yaitu bagi peneliti sendiri. Manfaatnya untuk memperdalam pemahaman penulis tentang analisis multivariat, khususnya analisis faktor, serta mengembangkan wawasan tentang faktor apa saja yang menjadi pemicu tingkat konsumsi air mineral seseorang. Yang kedua, bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai referensi tentang penerapan analisis faktor untuk menentukan variabel yang berpengaruh terhadap tingkat konsumsi air mineral dengan menggunakan analisis faktor. Yang ketiga, bagi program studi. Manfaat bagi program studi adalah memberi informasi serta sebagai pemahaman ilmu yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperdalam wawasan mengenai penerapan analisis faktor. Yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperdalam wawasan mengenai penerapan analisis faktor. Yang keempat, bagi Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, yaitu hasil penelitian ini akan menambah pembendaharaan laporan tugas akhir perpustakaan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa lain. Poin kelima dalam bab 1 ini yaitu kerangka berpikir. Yang pertama, identifikasi masalah, lanjut ke studi literatur, menentukan tujuan penelitian, konfirmasi dokumen dan wawancara, data cukup, pengolahan data, analisis data, kesimpulan. Poin yang keenam yaitu batasan masalah. Untuk mengarahkan penelitian ini agar tidak menyimpang dari ketepatan hasil prediksi, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian, di mana pembatasan masalah ini adalah yaitu yang pertama, faktor-faktor yang
yang diteliti yaitu usia, berat badan, tinggi badan, pendapatan konsumen, jam kerja, dan kegiatan olahraga konsumen dalam sehari. Yang kedua yaitu penelitian dilakukan pada data konsumen air mineral yang bersumber pada laman web www.informatika.unsyiah.ac.id. Yang ketiga yaitu analisis yang dilakukan menggunakan analisis faktor. Untuk bab kedua, tinjauan pustaka, yaitu statistik multivariat yang terdiri dari kualitatif dan kuantitatif. Analisis faktor yang terdiri dari pengertian analisis faktor, tujuan analisis faktor, model faktor, serta proses analisis faktor. Untuk bab ketiga, metode kegiatan. Bab ketiga, metode kegiatan. Yang pertama yaitu lokasi dan waktu kegiatan. Laporan tugas akhir ini dilaksanakan di rumah penulis yang beralamatkan di Jalan Nusa Indah nomor 10, Lingkungan Jari, Kelurahan Kaweron, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur 66117. Penulisan laporan tugas akhir ini dilaksanakan dalam jangka waktu 21 hari atau setara dengan 1 bulan terhitung mulai tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan 22 Januari 2021. Poin yang kedua yaitu populasi dan sampel. Menurut Sujana menyatakan bahwa populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif, mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap. Dari populasi disebut sampel. Populasi dalam survei ini adalah konsumen air mineral yang berjumlah 75 orang. Jumlah sampel ditentukan dari banyaknya populasi air minum, yaitu N sama dengan N per 1 plus NE kuadrat akan diperoleh 43. Jadi sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 43 orang. Poin yang ketiga, jenis data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kuantitatif yang bersifat time series, di mana data yang digunakan adalah data diperoleh dalam kurun waktu yang sama dalam bentuk angka. Selanjutnya, metode pengumpulan. Pada penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode studi literatur atau biasa disebut data sekunder, di mana metode ini mengumpulkan data berdasarkan laporan yang sudah ada. Selanjutnya, pengolahan data. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah dengan menggunakan software Microsoft Excel dan SPSS. Poin selanjutnya, identifikasi dan pengukuran variabel. Dalam penelitian ini, variabel yang diukur yaitu 1. Usia konsumen dalam tahun, 2. Berat badan konsumen dalam kilogram, yang ketiga tinggi badan konsumen dalam sentimeter, yang keempat pendapatan konsumen dalam ribuan rupiah per bulan, yang kelima jam kerja konsumen dalam jam per hari, yang terakhir yaitu kegiatan olahraga konsumen dalam jam per harinya. Hasil dan pembahasan. 4.1 Pembahasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam mengkonsumsi air minum dapat diketahui dengan metode analisis faktor. Tahapan-tahapan analisis faktor sebagai berikut. 1. Uji korelasi atau kelayakan suatu variabel. Tahap ini menguji korelasi variabel-variabel yang telah didefinisikan menggunakan uji Bartlett atau Bartlett Test of Sphericity dan Kaiser-Meyer-Okin Measure of Sampling Education. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Pembahasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam mengkonsumsi air minum dapat diketahui dengan menggunakan metode analisis faktor. Tahapan-tahapan analisis faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu uji korelasi dan kelayakan suatu variabel.
Tahap ini menguji korelasi variabel-variabel yang telah didefinisikan menggunakan uji Bartlett dan Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy atau MSA. Uji Bartlett dan uji MSA dilakukan untuk menilai kelayakan suatu variabel yang akan dianalisis menggunakan analisis faktor. Dari tabel KMO dan Bartlett, dari output SPSS menunjukkan bahwa sig di mana nilai sig pada tabel 0,017 kurang dari 0,05 sehingga variabel-variabel berkorelasi dan dapat diproses lebih lanjut. Yang kedua yaitu uji MSA. Dari tabel tersebut juga diketahui sebagai berikut. Terlihat pada tabel 4.1 nilai KMO dan Bartlett sama dengan 0,589 sehingga proses analisis faktor dapat dilanjut karena memenuhi syarat di mana nilai KMO hitung lebih besar dari KMO tabel yaitu 0,589 lebih besar dari 0,5. Pada tabel anti-image correlation, perhatikan dengan tanda A. Nilai ini adalah nilai MSA untuk masing-masing variabel. Yang kedua yaitu anti-image. Pada tabel anti-image correlation perhatikan dengan tanda A, nilai ini adalah nilai MSA untuk masing-masing variabel. Proses analisis faktor dapat dilanjut jika nilai MSA masing-masing variabel lebih besar dari 0,5. Dari hasil yang diperoleh, didapatkan nilai MSA variabel jam kerja kurang dari 0,5, yang berarti tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Maka variabel jam kerja akan dikeluarkan dari uji MSA. Selanjutnya akan dilakukan pengulangan tahapan analisis dari awal terhadap variabel yang memiliki MSA lebih dari 0,5 dengan cara tidak memasukkan variabel yang nilai MSA-nya kurang dari 0,5. Pada tabel 4.3 anti-image matrices ini diperoleh hasil yang baru tanpa variabel MSA yang kurang dari 0,5. Dari tabel di atas diperoleh variabel yang semua memiliki nilai MSA lebih dari 0,5 sehingga proses analisis faktor dapat dilanjutkan. Yaitu selanjutnya analisis nilai komunalitas. Nilai komunalitas adalah nilai yang mencerminkan seberapa besar kontribusi sebuah variabel dalam membentuk faktor baru yang terbentuk. Nilai ini dapat diperoleh dari tabel communalities. Untuk semua variabel dari semua variabel berkontribusi besar dalam membangun faktor-faktor baru yang akan terbentuk. Selanjutnya hasil. Setelah asumsi atau syarat terpenuhi, selanjutnya adalah melakukan interpretasi hasil analisis faktor. Berikut komponen-komponennya, yaitu yang pertama faktor yang terbentuk. Informasi tentang faktor yang terbentuk dapat diperoleh dari tabel Total Variance Explained pada tabel 4.5. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat dua nilai eigen yang lebih dari satu, yaitu komponen 1 sama dengan 1,943 dengan komponen 2 sama dengan 1,085. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang terbentuk. Poin yang kedua, komponen dalam faktor. Setelah mengetahui beberapa faktor yang terbentuk, tahap selanjutnya adalah memastikan anggota yang masuk dalam faktor-faktor tersebut. Informasi ini dapat diperoleh dari tabel komponen matriks dan rotated komponen matriks. Pada tabel 4.6 komponen matriks dan tabel 4.7 rotated komponen matriks ini berdasarkan tabel keduanya itu dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu tahun atau usia korelasi terbesar dengan faktor 1 sebesar 0,857. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu tahun atau usia konsumen berkorelasi terbesar dengan faktor 1 sebesar 0,857.
Jadi variabel tahun atau usia konsumen masuk pada faktor 1. Yang kedua yaitu kilogram atau berat badan konsumen. Korelasi terbesar dengan faktor 2 sebesar 0,589 kilogram atau berat badan konsumen. Korelasi terbesar dengan faktor 2 sebesar 0,598. Jadi variabel kilogram atau berat badan konsumen masuk kepada faktor 2. Yang ketiga yaitu sentimeter atau tinggi badan konsumen. Korelasi terbesar dengan faktor 2. Yang ketiga yaitu sentimeter atau tinggi badan konsumen. Berkorelasi terbesar dengan faktor 2 sebesar 0,732. Jadi variabel ini sentimeter atau tinggi badan konsumen masuk pada faktor kedua. Yang keempat ribuan rupiah atau income. Korelasi terbesar dengan faktor 1 sebesar 0,864. Jadi variabel ribuan rupiah atau income konsumen masuk pada faktor 1. Yang terakhir yaitu jam atau waktu olahraga dalam sehari. Korelasi terbesar dengan faktor 2 sebesar 0,568. Jadi variabel jam waktu olahraga dalam sehari masuk faktor 2. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat komponen faktor yang terbentuk, yaitu yang pertama, komponen atau faktor 1 terdiri dari variabel usia dan income atau pendapatan yang selanjutnya akan diklasifikasikan ke dalam variabel baru dengan nama variabel eksternal. Yang kedua yaitu komponen atau faktor 2 terdiri dari variabel berat badan, tinggi badan, dan waktu olahraga konsumen dalam sehari yang selanjutnya akan diklasifikasikan ke dalam variabel baru dengan nama variabel internal. Hasil yang terakhir yaitu komponen transformasi. Pada tabel 4.8, komponen transformation matrix, berdasarkan output diketahui bahwa nilai korelasi komponen 1 dan komponen 2 adalah sebesar 0,912. Maka, kedua komponen atau faktor yang terbentuk telah mampu merangkum kelima variabel yang diamati karena nilai korelasinya lebih besar dari 0,5. Bab terakhir yaitu bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengolahan data pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu faktor yang mempengaruhi tingkat sedikit banyak konsumen dalam mengkonsumsi air mineral terdiri dari 5 variabel, yaitu variabel pertama adalah usia konsumen yang dilabel dengan nama tahun dengan nilai Eigen sebesar 7,35%. Variabel kedua adalah berat badan konsumen yang dilabel dengan nama kilogram dengan nilai Eigen sebesar 4,24%. Variabel ketiga adalah tinggi badan konsumen yang dilabel dengan nama sentimeter dengan nilai Eigen sebesar 5,74%. Variabel keempat adalah pendapatan konsumen per bulan yang dilabel dengan nama ribuan rupiah dengan nilai Eigen sebesar 7,58%. Variabel kelima adalah waktu olahraga konsumen dalam sehari yang diberi label dengan nama jam dengan nilai Eigen sebesar 5,36%. Yang kedua yaitu saran, dalam laporan tugas akhir ini tidak membahas semua teknik dalam analisis faktor. Kiranya pada penelitian selanjutnya menggunakan beberapa metode dalam mengekstrak variabel. Serta penelitian ini dapat dikembangkan menggunakan analisis diskriminan, klaster, analisis jalur, dan analisis lainnya. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.